Halo guys, guys, apa kabar semua guys? Kita berjumpa lagi guys dalam kelas hari ini. Guys, hari itu saya sudah bincangkan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama, yaitu yang ini, kejap guys, saya kasih bahasa dulu pen saya. Saya pakai pen biru. Ini sudah kita share nih guys dalam video yang sebelumnya. Oke, hari Senin makanya kalau tidak silap. Yaitu pengaruh faktor kedapatan maklumat. Oke, masih ingat lagi? Untuk kita membuat keputusan, oke, maklumat mesti tepat. Kalau tepat, maka senang kita buat keputusan. Oke, harga motosikal ini ialah 2.500. Oke, jadi saya mau beli. Kalau tidak tepat, lebih kurang 2.500, ada sen-sen lagi. Macam mana kita membuat keputusan? Tersedia. Oke lah, harga ini belum tahu lah. Nanti saya tanya saya punya bos dulu. Macam mana mau buat keputusan kalau harga tidak tersedia? Lengkap. Oh ya, harga dia begini, tapi dia punya warranty saya tidak pasti. Macam mana? Tidak lengkap. Jadi susah membuat keputusan. Jadi dia punya maklumat mesti lengkap supaya senang kita buat keputusan. Persesuaian. Banyak maklumat, tapi bukan pasal motor yang kita mau beli, pasal kereta kah, pasal motor jenis lain kah. Jadi dia tidak boleh buat keputusan. Kesimpulan, jadi dia mesti tepat, tersedia, lengkap, sesuai. Baru dengan mudahnya kita akan dapat membuat keputusan dengan baik. Kalau 1, 2, 3, 4 ini tidak lengkap atau tiada semua, maka susahlah kita membuat keputusan. Itu faktor pertama dipanggil kedapatan maklumat. Oke, hari ini kita sambung lagi guys, yaitu yang kedua, yaitu faktor kecakapan pembuat. Ingat, ini adalah pembuat, bukan pembuatan. Jadi bila pembuat maka dia merujuk kepada orang, si pembuat keputusan, saya atau kamu yang sedang membuat keputusan. Kamu sedang duduk, oke, apa saya membuat ini ya? Kamulah. Faktor dia salah satu ialah maklumat. Faktor yang kedua ialah kamu sendiri. Pengaruh faktor kecakapan pembuat keputusan terhadap pembuatan keputusan. Pengaruhnya terhadap kamu. Oke. Dan ini terbagi kepada 4 lagi. Tapi setengah buku ada yang sampai 5. Mungkin kamu akan nampak buku lain lagi dia punya poin. Oke, jadi lebih kurang jadi punya kandungan. Yang pertama ialah creativity. Oke. Creativity. Ada orang yang bila dia nampak macam besi buruk lah kan. Bila dia nampak besi buruk, ini apa saya mau buat ini ya? Saya mau pergi jual. Dia bilang. Dia pergi jual itu besi buruk. Mengkali kalau sebatang besi buruk itu kalau dia pergi jual, harga dia mengkali RM5 lah paling mahal. Tapi ada orang lain, apa dia buat? Dia pergi kasih panas itu besi, dia tukul jadi pisau. Harga dia bukan RM5 itu guys, 100 pun ada. Creativity. Jadi kalau katakan kita ada creativity kan, maksud dia kan kita ada sesuatu ide untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi maka lagi baguslah keputusan yang kita buat kalau creativity kita ada, berbanding dengan orang yang tidak kreatif. Oke, itu yang pertama. Dalam kecakapan pembuat keputusan ini, orang itu kalau dia kreatif, maka dia punya keputusan akan bagus. Yang kedua pula ialah personality. Personality ini merujuk kepada orang itu sendiri, personality orang itu sendiri. Dan dalam buku dia kasih bagi sini ialah konservatif dia bilang, dan kesempurnaan. Kalau konservatif ini dia bilang dia sentiasa berhati-hati. Ejaan dia konservatif. Saya tap dulu sini. Dia bilang KONSERVATIF. Ini konservatif. Bila orang itu mempunyai personality konservatif, dia bilang, maka dia akan sentiasa berhati-hati buat keputusan. Itu konservatif. Jadi bila orang jenis macam ini, maksud dia punya keputusan akan bagus lah. So dia berhati-hati buat keputusan. Tapi mungkin ada juga dia punya keburukan, terlalu berhati-hati jadi lambat, kemungkinan begitu. Dan satu lagi dia bilang dalam buku sini ialah kesempurnaan. Dalam bahasa Inggris dia dipanggil perfectionist. Perfectionist ini dia tidak mau yang kaleng-kaleng. Dia mau yang kau punya, yang bagus punya.
Perfect. Semua mesti oke, dia baru kasih oke. Ini pun ada juga kebaikan keburukan dia kan. Oke, jadi di bawah personality ini dia dua, konservatif dengan perfectionist. Yang mau sempurna, mau betul. Kalau biasanya perempuan nih kan, kalau dia nampak apa itu lapis meja buruk, dia macam mau kasih klip dia betul. Kalau laki ya, tapi bukan menunjukkan gendela di sini saya mau cakap, tapi ada kalangan orang yang mau yang mesti cantik betul. Begitu contoh dia. Oke, dan yang ketiga di sini dia bilang apa? Kebijaksanaan. Bijak. Kebijaksanaan maksudnya ialah apabila kita buat keputusan, kita akan bijak karena dipengaruhi oleh satu, tahap pendidikan, kedua, pengalaman, dan yang terakhir ialah pengetahuan yang kita ada. Kan, kalau katakan kita mempunyai pendidikan yang baik, contoh, kita mempunyai pendidikan tentang kendaraan, tahu mekanik itu semua, apa jenis kereta otomatis dengan manual. Jadi bila kita buat keputusan, kita tahu, so kita ada pendidikan pasal itu, atau kita ada pengalaman. Oke, contoh, saya pernah kasih share kamu mengkali ini. Sebelum ini saya cuma tahu screw kan. Screw hanya dibuka, oke ini screw katakan begini. Screw hanya dibuka apabila dia lawan arah jam. Jadi contohnya buka tayar lah. Kalau buka tayar mesti lawan jam begini. Kalau yang lawan yang untuk mau kasih ketat, ya kasih begini. Tapi saya pernah cerita kamu dulu, rupanya ada sebuah lori yang dia punya tayar belakang sini jenis bedouble itu, sini 1, 2 ada itu. Saya pun tidak pasti berapa tan dia punya lori itu, tayar bedouble begini kan. Dia punya cara untuk mau buka tayar dia itu terbalik. Kalau mau kasih ketat lawan jam, ya maksudnya melawan yang kebiasaan lah. Kalau mau kasih longgar pula arah jam. Oke, jadi saya tidak tahu ini sebelum saya nampak orang lain buat. Ya maksud dia kan, kebijaksanaan itu ialah salah satu daripada pengalaman, pendidikan. Kalau kita ada pengalaman, kita ada pendidikan, maka keputusan yang kita buat akan lebih bagus. Itu beza dia. Jadi faktor yang ketiga dalam pembuatan keputusan ini, dan dalam pembuat keputusan ini ialah kebijaksanaan orang itu. Dia lebih bijaksana, maka lebih baguslah dia punya keputusan. Kebijaksanaan itu bergantung pada pendidikan dia, kepada pengalaman dia. Okay? Mungkin kamu pernah mengalami suatu perkara yang tidak bagus sebelum ini. Contoh dia, kamu pernah terjatuh karena begini. Jadi mesti lain kali kamu tidak akan jatuh sudah disebabkan perkara yang sama. Jadi keputusan kamu lebih bagus karena ada pengalaman terhadap perkara itu. Oke, dan yang terakhir ialah intuisi. Intuisi ini guys ialah gerak hati. Gerak hati, perasaan, lebih kurang macam perasaan di dalam hati lah. Saya mau buat begini. Oke, kamu tiba-tiba banjir di rumah kamu, kan, ataupun di halaman, atau di tengah jalan. Masa kamu driving pergi mana-mana, apa gerak hati kamu? Mau roda itu banjir, mau reverse, mau tunggu, mau telepon, apa intuisi kamu? Jadi ingat, intuisi ini juga merupakan salah satu faktor dalam pembuat keputusan untuk menentukan kamu membuat keputusan. Oke, kalau dalam buku dia bilang sini, intuisi merujuk kepada gerak hati pembuat keputusan dalam pertimbangan membuat sesuatu keputusan. Dari gerak hati sendiri. Oke guys, jadi sekian saja kita punya perkongsian hari ini, yaitu faktor yang kedua untuk faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan, yaitu kecakapan pembuat keputusan. Itu orang itu. Oke, kamu, saya. Oke, kita jumpa lagi nanti dalam kelas yang akan datang. Jangan lupa ulang kaji. So kita mau exam sudah nanti nih. Nah, kita balik saja nanti sekolah. Kira-kira seminggu dari sekarang ada ujian. Ujian dia ialah bab
Berapa saya bilang itu? Bab 7 perundangan dan bab ini bab 9. Dan saya kasih tahu saya dia soalan bocor. Ini pun saya akan tanya nanti nih. Sebab semua soalan yang saya bagi adalah soalan fakta saja guys. Oke guys, bye-bye. Pelan-pelan kamu orang. Jangan lupa ulang kaji fakta dan buku nota. Yang tugasan itu saya bagi itu pun teruskan buat. Dan saya laporkan penghantaran seperti biasa grup ibu bapak kamu. Oke guys, terima kasih grup PIBG.